Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Saya sangat senang hari ini karena mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan materi saya. Beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Baiklah, di sini kita melihat pengertian kurikulum. Di Indonesia sendiri ada beberapa kurikulum yang pernah diterapkan dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah kurikulum 1947, kurikulum 1994, hingga kurikulum 2006. Namun, apakah sebenarnya kurikulum itu? Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang berarti pelari dan curere yang berarti tempat berpacu. Sehingga kurikulum dapat diartikan sebagai trek atau lajur yang harus diikuti seseorang untuk mencapai tujuannya. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kita sering bertanya-tanya, bagaimanakah sejarah kurikulum di Indonesia? Pada bagian ini, kita dapat melihat sejarah kurikulum di Indonesia, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, tahun 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, tahun 2006, dan yang sedang berlangsung sekarang kurikulum 2013. Selanjutnya, perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Setelah kita tahu mengenai sejarah kurikulum di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas fungsi kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integrasi. Kurikulum mampu menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum merupakan alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik, yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Yang keempat, fungsi persiapan. Sebagai alat pendidikan, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikannya. Yang kelima, fungsi pemilihan. Kurikulum memfasilitasi para peserta didik dengan cara memberi mereka kesempatan untuk memilih program belajar yang sesuai dengan minat serta bakatnya. Yang keenam, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi dari seorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Sedangkan untuk peserta didik, kurikulum berfungsi untuk membantu mereka agar dapat memahami materi dan melaksanakan proses pembelajaran dengan mudah, sehingga target pembelajaran dapat tercapai. Di sini, tujuan kurikulum dapat kita lihat. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik
agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa sih konsep kurikulum? Di sini kita juga akan membahas konsep kurikulum, yaitu satu, kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dianggap sebagai suatu rencana kegiatan belajar yang dilakukan siswa di sekolah. Kurikulum juga sebagai perangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum dapat diartikan sebagai suatu dokumen yang merumuskan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar dan mengajar, jadwal, serta evaluasi. Yang kedua, kurikulum sebagai sistem. Kurikulum adalah bagian dari sistem pendidikan. Sistem yang berlaku dalam kurikulum terdiri dari struktur personalia dan prosedur kerja tentang cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakan, mengevaluasi, serta menyempurnakannya. Yang ketiga, kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum sebagai bidang studi memiliki tujuan untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum beserta sistemnya. Di bagian ini kita dapat melihat faktor pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Kurikulum dapat dikatakan berhasil jika kita melakukan seperti kesesuaian kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan dengan kurikulum yang diajarkan dan buku teks yang dipergunakan. Yang kedua, penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan. Yang ketiga, penguatan manajemen dan budaya sekolah. Dan yang keempat, ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan keempat standar pembentuk kurikulum sesuai dengan model interaksi pembelajaran, sesuai dengan model pembelajaran berbasis pengalaman, individu dan berbasis deduktif, mendukung efektivitas sistem pendidikan. Jika kurikulum ini berhasil, maka akan menghasilkan lulusan peserta didik yang kompeten. Setelah kita membahas mengenai fungsi, tujuan, konsep, dan faktor, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan kurikulum di Indonesia. Karena kurikulum bersifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tidak mengherankan jika kurikulum di Indonesia mengalami pergantian dari masa ke masa. Kurikulum yang pertama di Indonesia disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini menekankan pada pembentukan karakter masyarakat Indonesia sebagai manusia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, kurikulum tersebut disempurnakan oleh Rencana Pelajaran Terurai 1952 yang mulai menerapkan seorang guru mengajarkan satu mata pelajaran. Pada tahun 1964, kurikulum di Indonesia kembali disempurnakan dengan penekanan pada program Pancawardhana atau pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Pada tahun 1968, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan kembali yang menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Pada tahun 1975, kurikulum yang baru pun menggantikan kurikulum 1968. Kurikulum yang baru ini dikenal dengan sebutan Satuan Pelajaran, yang maksudnya adalah rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kemudian kurikulum kembali mengalami pembaharuan di tahun 1984, 1994, 1999, 2000, 2006, dan yang terakhir di tahun 2013. Kurikulum 2013 atau yang biasa dikenal dengan K13 menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Agar lebih singkatnya atau kita mudah mengerti, kita dapat melihat pada bagian ini perkembangan kurikulum di Indonesia. 1947, rencana pelajaran kemudian dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian tahun 1965, kurikulumnya 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian 1968, kurikulum sekolah dasar. 1973,
kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP, kemudian 1975 kurikulum sekolah dasar, kemudian kurikulum 1984, kemudian kurikulum 1994, kemudian 1997 revisi kurikulum 1994, kemudian 2004 rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dan 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau disebut KTSP, dan sampai sekarang kurikulum 2013 atau disebut dengan K13. Pada bagian ini juga kita melihat proses pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. Kita bisa melihatnya dari kurikulum tahun 2006 atau KTSP, pengembangannya keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, model pembelajaran atau penemuan berbasis proyek dan berbasis masalah, penilaian otentik. Kemudian mengalami proses perbaikan atau berdasarkan evaluasi dan masukan publik, maka diubah menjadi kurikulum 2013. Proses kontinu implementasi kurikulum 2013 dari proses persiapan sekolah dan guru atau pelatihan, kemudian penerapan bertahap dan pendampingan sekolah, kemudian monitoring dan evaluasi. Kurikulum 2013 ini melibatkan publik atau sekolah rintisan, praktisi, akademisi, dan pengamat, dunia usaha atau industri dan organisasi profesi, orang tua, dan siswa. Oke, baiklah, sekian dari materi saya mengenai kurikulum. Jika ada kesalahan saya baik dari kata-kata maupun ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaklumi, dan saya berharap materi saya ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun yang menonton video saya ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.